Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan mereview ya beberapa ALT yang teman-teman request di beberapa hari yang lalu, video saya yang terakhir ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe yang baru bergabung ya, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin Indodax, linknya ada di deskripsi. Grupnya juga ada ya. Dan khusus untuk koin-koin micin dan website mining, lalu situs mining, airdrop, linknya juga ada di deskripsi ya. Ya udah, kita langsung ke koin pertama, yaitu Bitcoin dulu ya. Kita baca untuk chartnya. Kita buka advance chartnya seperti biasa ya. Mohon maaf agak lama ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Bitcoin gimana ya. Indikator seperti biasa, indikator yang selalu aku pakai ya dari tahun 2017 dan biasa aku pakai juga untuk keluarin sinyal ya, maupun itu trading spot atau margin trading ya, atau futur lah intinya. Kalau aku sih bacanya futur, kalau susah bahasa Inggris kalau aku mah. Jadi mohon maaf. Nah, ini untuk 1 jam ke depan ya bisa naik BTC ya, tapi stochastic RSI nya masih ada arah ke bawah ya, tapi nunggu support. Kalau dia dapat support ini akan naik ya. Kalau stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD juga pasti mengikutin. Minimal turunnya ini ke sini ya, kalau nggak dapat support ke 675, lalu ke sini mungkin maksimal di 673 ya untuk TF 1 jam. Tapi kalau dapat support ya bisa kesini nih minimalnya 681. Kalau dia nabrak parabolic share di 685 bisa kesini 688, bahkan bisa kesini ya. Mudah-mudahan dapat support ya ke 695. Lalu kita cek untuk TF 2 jam ke depan untuk Bitcoin. Di TF 2 jam ke depan rupanya memang harus koreksi ya, karena stochastic RSI nya di TF 2 jam ini harus koreksi. Minimal koreksi ke sini nih ke 675 seperti yang aku bilang tadi, lalu bisa ke sini 673, mentok-mentok di sini nih di 663 ya. Itu TF 2 jam ke depan karena stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Di 4 jam ke depan kita cek. Nah, di 4 jam ke depan ini ya harus koreksi dulu ya, bener. Koreksinya paling dalam di sini nih di 663. Nah, stochastic RSI masih ngarah ke bawah, tapi kalau udah dapat TF 1 jam tadi dapat support, nggak jadi koreksi. Naik dulu baru koreksi. Kita cek untuk TF 1D nya. Di TF 1D pun masih bingung ya stochastic RSI nya antara mau ke bawah atau mau turun ya. MACD juga masih di tengah, moving average juga masih ke tengah. Candle mau bikin cup candle, tapi ini cenderung mau koreksi ya. Cenderung mau koreksi, minimal koreksi ke sini di TF 1D ke 664. Maksimal bisa ke sini ke 588 ya. Mungkin kalau andaikan dia naik juga paling di sini nih. Nah, nabrak parabolic share di 700. Lalu mungkin maksimalnya mungkin bisa di sini ya. Untuk 2-3 hari ke depan atau minggu ini hari apa ya? Minggu depan lah. Di TF 3D ini MACD-nya ya masih di bawah. Garis birunya stochastic RSI juga garis birunya malah ngarah ke bawah ya. Ya masih koreksi dikit ya, paling mentok-mentok di sini lah koreksi PTC paling dalam untuk minggu ini ya. Di 575. Kalau dia bisa naik ya minggu ini ke nabrak parabolic share 742 bisa ke sini ke 855 ya. Kalau dia dapat support lebih ya bisa ke sini atau new ATH ya, tapi jangan kita pikirin selalu new ATH-nya. Tadi aku dapat inilah di grup PIP aku ya, dia bilang jangan kita selalu mikirin new ATH-nya ya. Kita memang benar mindset manusia, kita mikirin ATH tapi nggak mikirin turunnya ya. Di TF 1W ini stochastic RSI nya tadinya ngarah ke atas ya, ini tak malah, tapi ini akan belok ke bawah ya. Dan moving average nya juga ngajak koreksi ya, pasti koreksi ini seperti yang aku bilang ya. Mungkin bulan ini banyak koreksinya ya, bulan ini minimal bulan ini ke 582, bahkan bisa ke sini ke 400, bahkan mungkin bisa ke sini lagi.
Ini bukan menakut-nakutin aku ya, jangan panik karena aku berpaku pada chart ya. Nah di TF2W ini juga stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD juga ngarah ke bawah ya. Ya seperti yang aku bilang, minimal ya bulan ini turunnya ke sini ke 576, ke 422. Ya mungkin support terakhirnya di sini nih, ke di 4222. Kalau dia lewat itu ya bisa ke sini 150 jutaan lagi ya. Kita cek di TF1M. Di TF1M malah lebih parah ya. MACD udah membentuk ke bawah, MACD-nya tinggal kok nunggu jebol support aja. Stochastic RSI juga udah ke bawah ya. Minimal ya mungkin paling lama 2-3 bulan lagi bisa ke 415 atau malah bahkan bisa bulan ini ya. Minimal ini ke 415, bahkan bisa ke sini. Seperti yang aku bilang di video-video selanjutnya, 2022 ini habis untuk Bitcoin ya. Akan koreksi habis-habisan ya, karena ya naiknya juga habis-habisan. Lalu kita ke koin selanjutnya yang teman-teman request di video beberapa hari yang lalu ya, di video terakhir aku. BTT ya, kita cek dulu BTT apakah bisa naik. Kita buka advance chart-nya dulu. Mohon maaf ini jaringannya agak lama. Dan oh ya, untuk teman-teman yang mau minta request koin apa yang mau di review ya, untuk chartnya dan harga buybacknya, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku bacain di video selanjutnya ya. Kita buka indikatornya untuk BTT, Bollinger Band seperti biasa ya, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Di 1 jam ke depan BTT akan koreksi ya, minimal koreksi ke sini. Nih, nabrak parabolic SAR langsung di 39, minimalnya ke sini di 38 ya, itu untuk support di TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jamnya gimana ya. Di TF 2 jam juga harus koreksi ya, karena stochastic RSI-nya udah ngarah ke bawah, MACD biasanya mengikutin. Minimal koreksi ke sini di TF 2 jam 38. Nah, ini di supportnya masih di 38 ya. Support selanjutnya belum kelihatan, kita cek dulu di TF 4 jam ke depan ya. Di TF 4 jam ke depan juga stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD biasanya mengikutin. Minimal turun masih di sini 36, bahkan mungkin bisa lebih dalam ya. Kita cek untuk TF1D-nya. Di TF1D pun akan koreksi ini ya. Stochastic RSI udah duluan ngarah ke bawah, MACD biasanya mengikutin. Minimal turun ke sini dan langsung nabrak parabolic SAR ya di 36 ya. Lalu bisa ke 32. Nah, ini di support di TF1D ya. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D ini juga akan koreksi ya, karena Bollinger Band-nya ada di parabolic SAR-nya ada di bawah ya. Stochastic RSI juga ada bengkokan dikit ke bawah. MACD tadinya mau naik tapi gagal ya. Minimal turun ke sini untuk TF3D ini ya, di 32 atau 33, lalu bisa ke sini ke 27, paling dalam di 7 malah. Ini bahaya sebenarnya. Kita cek di TF1W-nya ya. Aku bukan menakut-nakutin ini ya. Ini aku pedoman pada chart, bukan pada news ya. Di TF1W stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. MACD juga udah di bawah. Ini harus turun lagi, tapi untuk support dan resistnya nggak bisa aku tunjukin karena candlenya terlalu kecil ya. Jadi mohon maaf. Kita cek untuk TF2W-nya. Di TF2W juga stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. MACD masih kuat ke bawah, jadi pasti harus koreksi ya. Kita cek di, nah untuk support dan resistnya nggak bisa dilihat ya, karena lihat sendiri aja candlenya kecil banget. Nah di TF1M juga MACD udah ke bawah, stochastic RSI masih kuat untuk ke bawah ya. Pasti harus koreksi lagi. Mungkin bisa ke 15-an ini, atau ya benar ke 7 tadi, ke 1 digit ya. Lalu koin selanjutnya yang teman-teman request itu DGB ya. Kita cek untuk DGB advance chart. Kita buka advance chart DGB ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau direview, tulis aja di kolom komentar ya. Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator.
Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Ini untuk 1 jam ke depan ya. Untuk DGB bisa naik, ya minimal naik ke sini ke 493, langsung nabrak parabolic SAR, langsung bisa ke sini ke 497. Mungkin maksimalnya di sini nih. Nih mungkin maksimalnya di sini 507. Itu di TF 1 jam ya. Kita cek untuk TF 2 jam. Di TF 2 jam juga harus bisa naik ya, karena stochastic RSI ngarah ke atas. MACD tadinya mau koreksi tapi gagal. Ya minimal naik ke sini ke 498, lalu bisa ke sini ke 503, bisa ke sini 526, maksimal bisa di sini ya ke 565. Semoga sampai itu ya untuk DGB ya. Di TM 4 jam ke depan stochastic RSI ngarah ke atas ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR besok pagi di sini 498, bisa ke sini ke 503, bahkan bisa ke sini ke 526, ya maksimal bisa di 564 atau 565 ya. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D pun stochastic RSI ngarah ke atas ya. MACD juga pasti mengikutin. Kalau dia dapat support dari TF sebelumnya ya, minimal naik seperti yang bilang tadi 517. Bisa nabrak parabolic SAR 543, bisa ke sini ke 568, bahkan bisa ke sini ke 604. Kalau supportnya lebih ya maksimal mungkin di 700-an. Itu di TF1D ya. Di TF3D kita cek ya. Nah, di TF3D ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. MACD tadi mau naik ya ini. Tinggal nunggu support aja dari TF sebelumnya. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR minggu ini atau bulan ini di 671. Minimal naik ke sini nih ke 99. Bisa ke sini lah minimalnya nih. Ke 800, bisa ke 1000, bahkan mungkin di sinilah maksimalnya di 1300-an. Itu TF3D ya. Kita cek itu TF1W-nya. Di TF1W juga stochastic RSI ngarah ke atas ya. MACD mengikutin pasti. Minimal naik bulan ini ya untuk DGB ke 800. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 991, bisa ke 1200, bisa ke sini ke 1800, mungkin maksimalnya di sini ke 2428. Semoga itu bisa ya, tapi bertahap. Aku bilang lagi bertahap ya. Nah untuk TF2W-nya ini indikatornya nggak bisa dibaca karena belum muncul, jadi mohon maaf ya. Untuk DGB kita langsung next koin aja. Aku nggak berani berspekulasi ya, nanti kesalahan. Kita buka koin selanjutnya itu GXC ya. Ini banyak juga yang nyangkut dan request ya. GXC ini kita cek. Untuk GXC kita buka TF 1 jam ke depan untuk GXC ya. Indikator Bollinger Band seperti biasa ya. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah untuk GXC ini 1 jam ke depan akan koreksi ya. Minimal koreksi ya, bisa balik lagi ke sini. Nih balik lagi ke tempat waktu aku review sebelum naik ya. Bisa ke 25 ribuan lagi ya. Ya kalau ini jebol support benar bisa ke 25.000 lagi nih. Itu di TF 1 jam ya. Sekarang karena soalnya lagi di support di TF 1 jam itu. Nah mungkin besok pagi bisa naik lagi karena di TF 2 jam ini stochastic RSI ngarah ke atas. MACD juga dari bawah ya. Ya minimal besok pagi atau 2-3 hari ke depan naiknya ke sini ke 28. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR ke 28902, bisa ke sini 30, bahkan mungkin maksimal di sini di 32815. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya untuk GXC ya. Ini stochastic RSI-nya mau ngarah ke atas ya, lagi ke bawah tapi udah ada bengkokan ke atas. Mudah-mudahan bisa dongkrak harga ya. Karena soalnya MACD-nya masih kuat banget, nggak ada mau bengkok ke bawah atau ke atas. Ya minimal lah bulan ini bisa naik ke sini ke 30 lagi. Kalau dia supportnya lebih ya bisa nabrak parabolic SAR di sini 36, ya bisa balik lagi ke sini nih. Mudah-mudahan itu tercapai ya. Kita cek untuk TF1D-nya. Di TF1D stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya, tapi udah ada bengkokan mau ke atas. Ya bener lah, minimal bulan ini bisa naik ke sini nih. Nih ke 37 atau 38 ya. Untuk maksimalnya bisa ke sini
ke 45 15 166. Kita cek untuk TF3D nya ya. Di TF3D ini akan koreksi ya, karena static RSI nya udah ada bengkokan dikit ke bawah, MACD juga udah mulai mau ke bawah ya. Ya minimal koreksi ke sini akhir bulan ya, atau pertengahan bulan bisa jadi ini ke 23.000, atau mungkin malam ini atau besok ya ini. Lalu bisa ke sini ke 17 kalau dia nabrak parabolik SAR di sini nih. Ya mungkin mentok-mentok di 17 atau di sini nih ke 10.000. Tapi jangan sampai dia ke 10.000 ya. Kita cek untuk TF1W nya. Di TF1W ini akan naik, berarti nggak akan dalam di 3D tadi ya. Karena stochastic RSI nya di TF1W akan naik. MACD juga belum ada bengkokan untuk bawah. Ya minimal naik ke sini 33 ya, bisa ke sini lagi, udah itu ke 44. Mungkin bisa ke sini ke 54. Itu pun bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Nah, di TF2W ini mungkin akan ada penurunan setelah kenaikan tadi ya. Mungkin ya mentok-mentok di sini nanti naiknya nih bulan ini di 44. Udah itu ya koreksi, kalau dia nabrak parabolik SAR di 10.000 ya bisa dalam, bisa ke sini. Bisa ke 2000-an lagi ya. Kita cek untuk TF1M nya. Di TF1M stochastic RSI masih kuat naik, MACD juga masih kuat naik ya. Tapi naiknya mungkin di sini nih maksimal di 32 atau di 44 itu dia. Lalu kita koin selanjutnya ya untuk GXC. Untuk koin yang teman-teman request ya, itu tadi untuk GXC. Ntar aku refresh dulu, jaringannya agak gawat ini ya. Koin selanjutnya yang teman-teman request itu karya ini agak pelan, agak lama, jaringannya agak jelek, jadi mohon maaf ya. Nah, koin selanjutnya itu Solve ya, Solve atau Solvi, nggak ngerti. Malah GXC lagi, mohon maaf, kita ulang lagi ya. Nah, kita buka advance chartnya untuk Solve ya, atau Solvi, nggak ngerti aku. Kalau aku bacanya Solve. Yang penting catnya aja lah. Kita buka TF 1 jam ke depan. Untuk kita buka indikatornya untuk Solve ini, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Untuk 1 jam ke depan ini Solve ini bisa naik ya, minimal naik ke sini ke 1783. Kalau dia nabrak parabolik SAR di sini di 790 bisa ke sini 1800, maksimal di 1830. Itu untuk Solve ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah, untuk TF 2 jam ke depan juga akan naik ya, karena stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD-nya juga dari bawah ya, minimal naik ke sini ke 1787. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 795 atau 94 ya, lalu bisa ke sini ya 1800, bisa ke sini 1834, mungkin maksimalnya di sini di 1868. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan ya. Untuk TM 4 jam ke depan mungkin udah naik, udah naik itu langsung koreksi ya, karena stochastic RSI di TM 4 jam ke depan akan koreksi. Minimal koreksi ke 1756, lalu bisa ke sini ke 1745. Kalau dia nabrak parabolik SAR di sini 1725, bisa ke sini nih ke 1600-an. Itu untuk Solve ya. Kita cek untuk TF1D nya.
Nah ini untuk aku 1D nya aku refresh dulu ya, karena ke zoom nggak sengaja ya, jadi nggak kelihatan. Kita buka indikatornya lagi ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR. Mohon maaf aku refresh lagi, mohon maaf ya, banyak gangguan ini. Kita buka tab 1D nya, indikator, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah di TF 1D ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya, MACD juga pasti mengikuti, minimal turun ke sini, maksimalnya turun di sini 1400-an baru bisa naik. Kalau udah nanti naik, nanti di TF selanjutnya aja lah. Di TF 3D juga harus koreksi ya, untuk supportnya mungkin di sini nih, di 1100, karena stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD siap naik. Kalau dapat support dari TF sebelumnya aja, dikit aja dia naik ya, bisa nih naik. Dan kalau bisa bulan ini ya, kalau dia minimal naik ke sini bulan ini di 2889, kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di 3400 bisa ke sini, 5328 bisa ke sini ke 8477. Lalu kita cek untuk TF 1W nya untuk Solve ya. Di TF 1W nya stochastic RSI masih bingung ya, mau naik atau ke atas, mau naik atau turun ya, karena masih di tengah-tengah. MACD juga belum ada bengkokan untuk bawah atau naik ya, jadi nunggu support dari TF sebelumnya. Kalau TF sebelumnya itu naik, dia akan naik. Kalau TF sebelumnya turun, dia turun. Lalu kita cek untuk TF 2W. Nah di TF 2W ini mohon maaf ya, Solve ini indikatornya belum belum keluar lah, jadi belum bisa dibaca, jadi aku nggak berani berspekulasi. Kita next coin, Velo ya, teman-teman request tuh Velo ada. Kita buka advance chartnya dulu, Velo. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Velo, indikator seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Di TF 1 jam ke depan Velo ini bisa naik ya, stochastic RSI ngarah ke atas, udah di atas, MACD pasti mengikuti ini ke atas. Minimal naik untuk malam ini 1889. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 1900 bisa ke sini. Maksimal di sini di 1943 ya. Itu untuk TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Di TF 2 jam ke depan ya, stochastic RSI nya masih mau ngarah ke atas ya. Ya minimal naik sini sampai besok pagi ya. 1914 bisa ke sini. Maksimalnya ya di sini, di 2100 ya, mudah-mudahan sampai ya. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan. Di TM 4 jam ke depan juga akan naik ya, kalau dia nabrak parabolic SAR besok pagi atau malam ini di 1918 bisa ke sini, 1941 ya, lalu bisa ke sini. Maksimal bisa di sini di 2190. Kita cek untuk TF 1D nya Velo ya. Di TF 1D nya Velo juga stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. MACD biasanya mengikuti, tapi untuk support dan resistnya nggak bisa aku tunjukin ya, karena terlalu kecil, nanti kesalahan ya. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D ini stochastic RSI nya masih bingung, lagi ke bawah, tapi udah ada mau bengkokan ke atas ya. MACD nya belum ada bengkokan atas ke bawah, tapi kalau dapat support dari TF sebelumnya bisa naik nih. Minimal naiknya ke sini bulan ini ya, ke 3000 kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di 2000-an. Kalau dia nabrak parabolic SAR itu maksimal mungkin di sini 4000, bahkan bisa di sini di 6000-an ya. Mudah-mudahan itu sampai untuk Velo ya. Tapi bertahap sekali lagi. Di TF 1W nya mohon maaf ya, untuk Velo ini indikatornya belum muncul. Jadi kita next coin aja. Kita cek Velo. Lalu koin terakhir ini ya, VRA ya, yang teman-teman request di video kemarin ya.
Ini aku refresh dulu, jaringan aku nggak ngerti aku speedy nih. IndiHome salah, bukan speedy. Kita buka TF 1 jam ke depan ya. Indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Untuk 1 jam ke depan untuk VRA ini akan naik ya, karena stochastic RSI ngarah ke atas. MACD biasa mengikuti, minimal naik ke 502, langsung nabrak parabolic SAR lalu bisa ke 507, maksimal mungkin di sini di 522. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Di TF 2 jam ke depan akan koreksi ya, mungkin nanti malam jam 12-an atau besok pagi ya. Minimal koreksi ke sini untuk VRA ya. 495 nabrak parabolic SAR lalu bisa ke sini 488 ya. Itu untuk TF 2 jam. Kita cek untuk TF 4 jam ke depannya ya. Di TF 4 jam ke depan ini MACD masih naik ya. Stochastic RSI udah mulai ada bengkokan ke atas. Berarti kalau mau buybacknya si VRA ini di sini nih. Dari 494 sampai 489 ya. Nah, di TM 4 jam ke depan ini akan naik. Stochastic RSI-nya mau ada bengkokan ke atas. Ya minimal naik 2-3 hari ke depan ke 507 kalau dinabrak parabolic SAR di sini. 50 berapa ini? 511 ya. Bisa ke sini. 525 maksimal bisa di sini ke 541 ya. Kita cek untuk TF1D-nya. Di TF1D juga stochastic RSI-nya udah ada bengkokan mau ke atas ya. MACD masih di atas tapi nggak ada tanda-tanda untuk turun dan naik. Kalau dapat support dari TF sebelumnya, tapi pasti dapat support di stochastic RSI-nya ngarah ke atas ini. Minimal naiknya ke sini ke 543 kalau dia nabrak parabolic SAR di sini. 631 bisa ke sini nih. Nih, ke 873 bahkan bisa ke sini. Bahkan bisa ke sini nih. Itu pun harus bertahap ya. Lalu kita ke TF3D. Di TF3D ini harus koreksi ya, stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, paling koreksi dikit ke sini. Nih, ke 446. Nah, kalau mau buyback mungkin di 446 ini. 446 atau 380-an ya. Tapi nggak mungkin ke 446 ini. Nah, ke 479 sampai 446 aja kalau mau buyback ya. Kita cek untuk TF 1W ya. Di TF 1W ini stochastic RSI ngarah ke atas, tapi MACD-nya nggak ada tanda-tanda untuk naik. Malah moving average-nya juga ngarah ke bawah. Pasti akan koreksi dulu ke sini. Ke 446. Atau ke sini nih kalau jebol 446 ke 384. Tapi harus naik dulu ini ya, di TF sebelumnya tadi ini sudah naik yang di TF 1W ini ya. Nah, di TF 2W ini stochastic RSI-nya nggak bisa dibaca ya untuk indikatornya ya. Jadi mohon maaf untuk VRA ya. Ya udah, kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacain chartnya, jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.